Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas A7B akan mempresentasikan materi tentang infeksi virus human immunodefisiency virus atau HIV pada kardiovaskular dan sistem limfatik. Sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya, antara lain saya, Gede Wisnu Ardi Seputra, NIM 22102148, selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Selanjutnya, anggota saya, Niyuyun Atik Wahyuni, NIM 22102150, Iluh Putu Kalista Dharma Putri, NIM 22102151, Niluh Komang Prema Wahini, NIM 22102153, Niputu Desi Adelia, NIM 22102154. Latar belakang HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus dapat menjadi pemicu klinis penyakit pada kardiovaskular dan sistem limfatik. HIV merupakan penyakit yang menjadi krisis dalam global. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan virus yang menyerang sistem imun manusia yang masuk dalam famili Retroviridae. Ini dapat menyebabkan infeksi HIV yang dapat menimbulkan sekumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sekumpulan gejala yang timbul infeksi HIV disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Review materi kali ini yakni definisi, struktur, siklus hidup, mekanisme infeksi, manifestasi klinis, terapi HIV, resistensi antimikroba, pemeriksaan penunjang, dan pencegahan dari HIV. Definisi HIV. Jadi, Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis retrovirus yang termasuk dalam famili lintavirus. Retrovirus memiliki kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA penjamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama masa inkubasi yang panjang. Retrovirus yang termasuk golongan virus RNA yaitu virus yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa informasi genetik. Seperti retrovirus lainnya, HIV menginfeksi dalam proses yang panjang. HIV menyebabkan beberapa kerusakan sistem imun dan menghancurkannya. Hal ini terjadi dengan menggunakan DNA dari CD4+ dan limfosit untuk mereplikasikan diri. Dalam proses itu, virus tersebut menghancurkan CD4+ dan limfosit. Struktur dari virus HIV. HIV termasuk dalam genus lentivirus dari famili Retroviridae. Struktur HIV berbentuk sferis yang terdiri atas kapsid yang terselimuti dengan envelop yang berupa komponen membran dan membran yang berasal dari sel inang. Kapsid berbentuk peluru yang terbentuk dari protein P24 dari gen GAG. Kapsid berisi 2 duplikat utas RNA yang merupakan gen virus. Kapsid mengandung enzim reverse transkriptase atau RT, RNase H, integrase, dan protease. Bagian bawah membran inang yang membungkus kapsid terdapat matriks yang membentuk struktur virus yang tersusun oleh protein P17 GAG outer core. Permukaan luar membran terdapat envelop glikoprotein yang terdiri atas 2 komponen yaitu GP41 dan GP120. Komponen GP41 merupakan protein transmembran dan bagian eksternal terikat protein GP120 secara non-covalent hidrofobi. Unit GP41 dan GP120 terdapat pada permukaan virus dalam bentuk trimer dan berperan dalam binding dan fusi virion pada sel target. Selanjutnya, siklus hidup HIV. Tahapan dari siklus hidup HIV. Yang pertama ada tahap penempelan virus. Infeksi dimulai dengan pengikatan paku glikoprotein virus atau trimer molekul GP120 dan GP41 ke reseptor primer, protein CD4, dan kemudian reseptor kedua, 7 transmembran G protein couple.
Lalu yang kedua ada tahap replikasi, di mana setelah genom dilepaskan ke dalam sitoplasma, fase awal replikasi dimulai. RT yang dikodekan oleh genpol menggunakan tRNA dalam virion sebagai primer dan mensintesis DNA untai negatif komplementer atau cDNA. Lalu yang ketiga ada tahap transkripsi, di mana setelah diintegrasikan, fase akhir dimulai dan DNA virus provirus ditranskripsi sebagai gen seluler oleh RNA inang polimerase 2. Transkripsi genom menghasilkan RNA panjang penuh yang diproses oleh retrovirus sederhana untuk menghasilkan beberapa mRNA yang berisi GAG, GAG pol atau INV rangkaian gen. Lalu yang terakhir ada perakitan dan pelepasan virus, di mana protein sel HBG8 merupakan protein penting untuk mengikat protein P55 pada perakitan virus. Perakitan virus ini terjadi di membran sel yang dimana protein struktural lain berkumpul di membran sel bersama untaian genom RNA, reverse transkriptase, protease, dan integrase yang segera diintegrasikan menjadi virus baru. Selanjutnya yaitu mekanisme infeksi human immunodeficiency virus. Penyakit HIV dimulai dengan infeksi akut yang hanya dikendalikan sebagian oleh respon imun spesifik, serta berlanjut menjadi infeksi kronik pada kardiovaskular dan sistem limfatik. Infeksi akut awal ditandai oleh infeksi sel T, CD4+, memori yang mengekspresikan chemokine, C-MINC motif, reseptor 5, CCR5, dalam jaringan limfoid mukosa dan kematian banyak sel terinfeksi. Setelah terinfeksi akut, berlangsunglah fase kedua di mana kelenjar getah bening dan limfa merupakan tempat replikasi virus dan destruksi jaringan secara terus-menerus. Oleh karena itu, jumlah virus menjadi sangat banyak dan jumlah sel TCD4 menurun. Serokonversi membutuhkan waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan. Septon pada fase ini yaitu demam, limfadenopati, dan gatal-gatal. Selanjutnya yaitu ada manifestasi atau gejala klinis. Yang pertama yaitu kelainan perikarditis. Perikarditis dan infusi perikard merupakan komplikasi HIV yang paling sering ditemukan pada jantung. Penderita HIV dengan infusi perikard yang tidak disertai gejala, 2/3 diantaranya disebabkan infeksi atau keganasan, sementara sepertiga lainnya tidak dapat ditegakkan penyebabnya. Yang kedua yaitu kelainan miokard. Defisiensi nutrisi yang lazim ditemui pada penderita HIV, terutama pada stadium lanjut. Dikatakan turut berperan dalam terjadinya disfungsi miokard, absorpsi yang buruk, serta diare menyebabkan gangguan elektrolit dan defisiensi nutrisi. Endokarditis. Infektif endokarditis IE memiliki prevalensi sebesar 6,4% sampai 34% pada penderita HIV dan tidak berhubungan dengan regimen AHART. Manifestasi klinis yang ditampilkan dan angka survival sama seperti penderita tanpa infeksi HIV, yaitu 85% versus 93%, kecuali pada infeksi HIV tahap lanjut yang memiliki mortalitas 30% lebih tinggi dibandingkan asimptomatik HIV. Nah, yang keempat yaitu ada limfadenopati. Didefinisikan sebagai limfadenopati teraba lebih besar dari 1 cm, melibatkan 2 atau lebih kelompok kelenjar getah bening yang tidak bersebelahan, dan berlangsung lebih dari 3 bulan tanpa adanya penyakit bersamaan selain adanya infeksi HIV. Terapi antimikroba dan resistensi obatnya. Terapi yang dapat digunakan pada penderita virus HIV yaitu antiretroviral atau ARV, merupakan pengobatan HIV dan AIDS yang digunakan untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat pemburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus atau viral load dalam darah sampai tidak terdeteksi. Terapi antiretroviral atau ARV juga telah menyebabkan penurunan dramatis dalam morbiditas dan mortalitas terkait sindrom imunodefisiensi yang didapat atau AIDS dan infeksi human immunodeficiency virus atau HIV yang telah menjadi kondisi kronis. Saat ini, obat ARV di Indonesia terdapat 3 golongan obat yang digunakan untuk pengobatan HIV, yakni yang pertama, NRTI atau Nucleoside
reverse transkriptase inhibitor. NRTI bekerja menghambat enzim reverse transkriptase selama proses transkripsi RNA virus pada DNA penjamu. Analog NRTI akan mengalami fosforilasi menjadi bentuk trifosfat, yang kemudian secara kompetitif mengganggu transkripsi nukleotida. Akibatnya, rantai DNA virus akan mengalami terminasi. Jenis ARV yang termasuk golongan NRTI adalah lamivudin dan zidovudin. Yang kedua, NNRTI atau non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. NRTI bekerja dengan cara berikatan dengan enzim reverse transkriptase sehingga dapat memperlambat kecepatan sintesis DNA HIV atau menghambat replikasi atau penggandaan virus. Jenis ARV yang termasuk golongan NNRTI adalah efavirenz dan nevirapin. Yang ketiga, PI atau protease inhibitor. PI bekerja dengan cara menghambat protease HIV setelah sintesis mRNA dan poliprotein HIV. Protease HIV akan mencegah poliprotein HIV menjadi sejumlah protein fungsional. Dengan pemberian PI, produksi virion dan perlekatan dengan sel penjamu masih terjadi. Namun, virus gagal berfungsi dan tidak infeksius terhadap sel. Jenis ARV yang termasuk golongan protease inhibitor adalah lopinavir atau ritonavir dan saquinavir. Selanjutnya, resistensi terhadap obatnya. Resistensi terjadi ketika HIV tidak diobati, karena virus bereplikasi dan bertambah jutaan setiap harinya. Terdapat dua jenis populasi virus HIV, yaitu wild type yang sifatnya sama dengan induknya sebelum pemberian, dan kedua adalah virus mutan yang resistensi terhadap ARV. Terdapat dua jenis pemeriksaan resistensi terhadap obat ARV, yaitu pemeriksaan genotip dan pemeriksaan fenotip. Pemeriksaan genotip dilakukan untuk mengidentifikasi terjadinya mutasi, sedangkan pemeriksaan fenotip merupakan pemeriksaan in vitro untuk melihat suseptibilitas. Kombinasi ARV yang sering digunakan di Indonesia adalah AZT, 3-TC, nevirapin, tafudin, efavirenz. Kelima obat ARV lini pertama ini sudah diproduksi di Indonesia, kecuali efavirenz masih dalam tahap registrasi. Pemberian ARV jangka pendek memberi hasil yang memuaskan. Angka keberhasilannya mencapai 91,4%. Sementara jika ARV tidak dipersiapkan dengan baik, berisiko menyebabkan pasien berhenti berobat dan munculnya resistensi. Survei telah dilakukan di Jakarta pada tahun 2007 menunjukkan angka resistensi kurang dari 5%. Ketika terapi gagal, kepatuhan pasien terhadap pengobatan harus dievaluasi. Resistensi pada penyakit oleh virus HIV terjadi jika kepatuhan pasien rendah, yaitu kepatuhan pasien terhadap pengobatan di mana pengobatan harus ditingkatkan. Jika ada resistensi terhadap terapi ARV, pengobatan harus diganti dengan kombinasi ARV lini kedua dengan PI. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbate Assay. Tes ini mendeteksi antibodi yang dibuat tubuh terhadap virus HIV. Antibodi tersebut biasanya diproduksi mulai hari kedua atau bahkan minggu ke-12 setelah terpapar virus HIV. Karena alasan inilah, maka para ahli menganjurkan pemeriksaan ELISA dilakukan setelah minggu ke-12 sudah melakukan aktivitas hubungan seksual berisiko tinggi atau tertusuk jarum suntik yang terkontaminasi. Tes ELISA dapat dilakukan dengan sampel darah vena, air liur, atau air kencing.
Hasil positif pada ELISA belum memastikan bahwa orang yang diperiksa telah terinfeksi HIV. Yang kedua, Western blot. Sama halnya dengan tes ELISA, Western blot juga mendeteksi antibodi terhadap HIV. Western blot menjadi tes konfirmasi bagi ELISA karena pemeriksaan ini lebih sensitif dan lebih spesifik, sehingga kasus yang tidak dapat disimpulkan sangat kecil. Walaupun demikian, pemeriksaan ini lebih sulit dan butuh keahlian lebih dalam melakukannya. Yang ketiga, rapid test. Saat ini telah tersedia tes HIV cepat atau rapid HIV test. Pemeriksaan ini sangat mirip dengan ELISA. Ada dua macam cara, yaitu menggunakan sampel darah jari dan air liur. Pemeriksaan pengujian berdasarkan aglutinasi partikel, imunodot atau dipstick, imunofiltrasi atau imunochromatografi. Yang keempat, tes CD4. Satu akibat dari infeksi HIV adalah kerusakan pada sistem kekebalan tubuh kita. HIV membunuh satu jenis sel darah putih yang disebut sel CD4. Sel ini bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, dan jika ada jumlah yang kurang, sistem tersebut menjadi terlalu lemah untuk melawan infeksi. Jumlah sel CD4 dapat diukur melalui tes darah khusus. Jumlah normal pada orang sehat antara 500 sampai 1500. Setelah terinfeksi HIV, jumlah ini biasanya turun terus. Jadi jumlah ini mencerminkan sistem kekebalan tubuh kita. Semakin rendah, semakin rusak sistem kekebalan. Jika jumlah CD4 turun di bawah 200, ini menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh cukup rusak sehingga infeksi oportunistik dapat menyerang tubuh. Pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Agar terhindar dari tertularnya HIV, seseorang harus berperilaku seksual yang aman dengan tidak berganti-ganti pasangan. Apabila salah seorang pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom untuk mencegah agar tidak menularkan kepada pasangannya. 2. Pencegahan penularan melalui darah. Pencegahannya yaitu dengan memastikan darah yang dipakai untuk transfusi tidak tercemar HIV. Alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit tidak digunakan secara bergantian. Membersihkan alat-alat seperti jarum, alat cukur, alat tusuk untuk tindik, dan lain-lain dengan pemanasan atau larutan disinfeksi. 3. Pencegahan penularan infeksi HIV dengan pengobatan antiretroviral. Terapi antiretroviral dini dapat mengurangi penularan HIV oleh pasangan seksual non-HIV sebesar 93%. Penggunaan obat antiretroviral untuk menekan tingkat viral load berhubungan dengan rendahnya konsentrasi virus yang disekresikan oleh organ reproduksi. Terapi antiretroviral harus dibarengi dengan penurunan perilaku berbahaya agar dapat melanjutkan penggunaan obat antiretroviral dalam kombinasi yang tepat. 4. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Penularan vertikal adalah suatu metode penularan infeksi HIV dari ibu ke bayi melalui suatu tahap dalam kandungan, saat melahirkan atau setelah melahirkan, atau menyusui. Penularan vertikal merupakan jalur utama penularan infeksi HIV. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak diartikan sebagai intervensi untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Dari semua materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis retrovirus yang termasuk dalam famili lintavirus. Retrovirus memiliki kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA penjamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama masa inkubasi yang panjang.
Terdapat 4 tahapan siklus hidup virus HIV, yaitu penempelan virus, replikasi, transkripsi, perakitan, dan pelepasan virus. Mekanisme infeksi HIV. Penyakit HIV dimulai dengan infeksi akut yang hanya dikendalikan sebagian oleh respon imun spesifik dan berlanjut menjadi infeksi kronik pada kardiovaskular dan sistem limfatik. Manifestasi atau gejala klinis pada infeksi HIV yaitu kelainan perikarditis, kelainan miokard, endokarditis, dan limfadenopati. Terapi pengobatan yang efektif saat ini adalah antiretroviral atau ARV yang terdiri dari stafudine, efavirenz, nevirapine. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan melalui hubungan seksual, pencegahan penularan melalui darah, mencegah penularan infeksi HIV dengan pengobatan ARV, dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.